Selamat pagi semua anak GKJW. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, puji Tuhan, kita semua bisa bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 18 April 2021. Teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan diri dulu ya, saya Ajeng dan saya Kak Yohan. kami dari GKJW Bondowoso. Nah, seperti yang adik-adik tahu, kita semua kan masih dalam masa pandemi. Kita semua masih dibatasi untuk berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Iya betul Kak Yohan. Meski pandemi tidak menghalangi kita untuk bertemu dengan saudara seiman, meski dilakukan secara virtual. Maka dari itu istilahnya walaupun dekat di mata, jauh di mata tapi dekat di hati. Oh iya, betul juga ya. Baiklah adik-adik, marilah kita awali pujian kita hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, betapa bersyukurnya kita bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Tuhan memang sangat menyayangi ciptaannya. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Seperti dalam lagu yang kita akan nyanyikan, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama dengan seluruh anak GKJW mengikuti ibadah minggu.
Kiranya Tuhan berkenan menyertai ibadah kami sampai pada akhirnya nanti. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Engkau. Kiranya Tuhan menyertai Bunda Sri, supaya firman yang disampaikan itu semua berasal dari Engkau saja. Juga berkati kami anak-anak Engkau, kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, demikian seru doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Teman-teman, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab oleh teman kita Nikita dan dilanjutkan oleh penyampaian firman Tuhan oleh Bunda Sri Wahyuni. Teman-teman, tiba saatnya kita membaca Alkitab. Bacaan Alkitab minggu hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 3 sampai 6 yang diteruskan 10 sampai 12 yang demikian. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 10 sampai 12. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Teman-teman hebat yang ada di rumah, kita sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan oleh teman kita Mbak Nikita yang diambil dari Yohanes 21 ayat 3 sampai 6 dan 10 sampai 12. Bunda Sri kasih judul pembacaan firman Tuhan kali ini yaitu Tuhan memelihara. Anak-anak hebat yang terkasih,
Dalam belajar firman Tuhan kali ini, Bunda Sri ditemani oleh 2 teman berikut ini. Mari kita saksikan. Suatu Sabtu sore yang sejuk, Tejo dan Maksi sedang bermain di lapangan dekat rumah mereka. Aduh, sampai kapan sih kita harus begini? Gak bebas kemana-mana, belum bisa kumpul banyak orang, dempet-dempetan kayak dulu juga gak bebas. Boleh keluar, tapi harus pakai masker, jaga jarak. Aku ini kan bosen. Sudahlah Jo, Tejo. Bosan ini bukan hanya milik kamu. Aku juga bosen. Tapi kalau kita ngeluh-ngeluh dan marah-marah, memangnya COVID ini langsung hilang gitu? Ya enggak sih. Copat-copit. Loh, lak mengeluh maneh. Sik. Maksi, janjane Tuhan itu sayang enggak toh sama kita? Kok membiarkan ada virus corona di dunia ini? Tuhan itu memelihara kita enggak toh? Kok lama sekali kita enggak pulih-pulih? Malah ada yang meninggal, enggak bisa kerja, gagal pertandingan. Semua itu belum bisa sekolah dan ke gereja. Sudah begitu, masih juga datang banyak bencana. Lah, kalau menurut kamu bagaimana, Tejo? Aku bingung. Sebenarnya aku sih merasa Tuhan itu sayang. Tapi masalah itu kok banyak banget ya. Duh, empuh lah. Kalau menurutmu bagaimana, Maksi? Kalau aku sih sangat percaya, Jo. Kalau Tuhan itu memelihara hidup kita ini. Jadi, kalau Tuhan itu sayang sama manusia, bukan berarti hidup manusia itu nggak pernah ada masalah loh. Walaupun ada COVID-19, ada bencana yang membuat hidup manusia sulit, namun Tuhan itu pasti menolong. Dia tidak tidur. Loh. Kok tiba-tiba hujan? Wah, kita harus segera pulang nih. Wah, iya. Ayo, lari. Hati-hati loh, Jo. Oh iya, jangan lupa loh. Besok pagi ada ibadah anak online loh. Iya. Siap, Maksi. Makasih ya sudah diingatkan. Teman-teman hebat yang ada di rumah, seru ya boneka wayangnya? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kalian yang sama seperti Tejo? Merasa gelisah, bingung, karena banyak masalah. Tejo kali ini masalahnya apa teman-teman? COVID. Karena COVID tidak bisa bermain bebas. Karena COVID tidak bisa pergi kemana-mana. Apakah kalian juga sama seperti Tejo? Kalau iya, ternyata yang galau, yang bingung, bukan cuma Tejo dan kalian saja loh. Dalam bacaan tadi yang kita dengar, Petrus dan teman-temannya juga mengalami masalah yang berat sekali. Apa masalahnya? Petrus sebelum menjadi murid Tuhan Yesus sudah sebagai nelayan. Setelah Tuhan Yesus wafat dan naik ke surga, Petrus dan teman-temannya kembali menjadi nelayan. Jadi mereka itu semuanya sudah mahir. Namun setelah semalaman mereka mencari ikan, mendebarkan ke kanan perahu, ke kiri perahu, apa yang dihasilkan? Kosong. Jadi teman-teman, pada saat ada Tuhan Yesus di tepi pantai, Tuhan Yesus berkata,
apakah ada lauk pauk pada kalian? Apa jawab mereka? Tidak ada. Nah, ini juga masalah. Kalau kalian dan Petrus juga ada masalah, kalau kalian ada masalah bagaimana perasaannya? Pasti sedih, bingung, galau. Nah, yang menarik lagi teman-teman hebat yang ada di rumah, Tuhan Yesus yang telah bangkit, Tuhan Yesus yang peduli, Tuhan Yesus yang sayang. Dia tidak membiarkan Petrus dan teman-temannya menghadapi masalah sendirian. Tuhan berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Pasti kamu nanti akan memperoleh ikan. Teman-teman hebat yang ada di rumah, Petrus tadinya memang galau, bingung. Tapi Petrus menurut perintah Tuhan. Lalu dia menebarkan jalannya ke kanan perahu. Apa yang terjadi teman-teman hebat yang ada di rumah semua? Setelah itu dia mendapatkan ikan banyak sekali. Sampai jalannya hampir goyak, tapi tidak goyak. Dia mendapatkan ikan 153 ekor. Mereka bahagia sekali, mereka senang sekali karena lega mendapat ikan yang banyak sekali. Sampai dia memanggil perahu-perahu yang lain untuk membantunya. Nah, anak-anak hebat yang ada di rumah, Petrus sudah diberkati oleh Tuhan karena apa? Karena dia manut, kalau katanya orang Jawa manut, nurut, taat. Jadi, walaupun punya masalah yang rumit, Tuhan tetap memelihara hidupnya. Petrus saja dipelihara, Petrus saja diperhatikan, dipedulikan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak hebat yang ada di rumah. Kalau pandemi membuat kalian bosan, galau, coba ingat, banyak sekali kebaikan yang Tuhan berikan pada kalian. Kalian bisa berkumpul dengan keluarga lebih lama lagi. Kalian bisa bermain dengan kakak adik lebih lama lagi. Kalau dulu mungkin ketemu dengan orang tua sore saja. Karena papa, mama bekerja mencari uang. Pulangnya sore. Tapi saat ini saat pandemi, bertemunya dengan orang tua lama sekali. Nah teman-teman hebat yang ada di rumah, jangan karena COVID membuat kalian galau. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi. Jadi teman-teman hebat yang ada di rumah, ingat ya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan peduli dan Tuhan memelihara kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, benar juga yang dikatakan Bu Sri ini. Sama dengan yang dibilang Maksi kemarin. Tuhan itu sayang pada kita. Bukan berarti kita nggak pernah galau. Atau kalau kita galau, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan itu memelihara. Ia pasti akan menolong kita dengan caranya. Aku mau telepon Maksi Firman Tuhan di ibadah anak ini membuatku semangat kembali. Ya, halo Tejo. Selamat hari Minggu, Jo. Ada apa? Tumben kamu nelpon. Maksi, aku hanya mau bilang ke kamu, kalau kemarin aku sudah keliru bersikap ya. Ternyata mengeluh bukan sikap yang benar menghadapi masalah. Firman Tuhan di ibadah anak tadi pagi mengingatkan aku kalau apapun keadaannya, Tuhan itu selalu memelihara kita. Sama seperti ketika Tuhan memelihara Petrus dan kawan-kawan. Puji Tuhan, Jo. Aku senang mendengarnya. Sekarang, bagaimana, Jo, kalau kita mulai mencatat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu memelihara kita, supaya kita
terus bersyukur. Ayo. Siap. Anak-anak hebat yang di rumah, ini Bunda Sri sudah membawa kertas dan pensil atau pulpen. Teman-teman hebat yang di rumah, ingat-ingat ya, apa saja kebaikan Tuhan terhadap kalian. Kalian tulis di kertas, terus dihias yang indah, yang cantik. Nanti dihias di dinding rumah seperti kegiatan Tejo dan Maksi. Supaya setiap kalian melihat catatan ini, melihat yang kalian buat di sini, kalian selalu bersyukur dan tidak bosan atau galau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dibawakan oleh teman kita, Karan. Teman-teman, mari kita semua berdiri. Kita akan menggerakkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari teman-teman kita duduk kembali. Kita patut mensyukuri semua berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya, betul Kak Yohan. Walaupun persembahan kita tidak sebanding dengan pemberian Tuhan, namun semoga Tuhan mau menerima dan memberkati persembahan kita. Amin. Adik-adik, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. berdoa syafaat dan berkat yang akan dipimpin oleh Bunda Sri. Teman-teman hebat yang di rumah, mari kita bersama-sama doa syafaat. Teman-teman hebat yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih kami bersama-sama sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat melakukan
firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pelaku-pelaku firman yang hidup. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan, Kau bentengi, Kau sertai, Kau lindungi gereja-gereja Tuhan yang ada di bumi ini supaya dalam keadaan aman. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan. Tuhan, bagi mereka yang sedang studi atau belajar, Tuhan beri kecerdasan, kepandaian supaya apa yang dicita-citakan kelak menjadi berhasil. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami pada kali ini. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dengan sepenuh hati kami, walaupun kami masih belajar untuk mempersembahkan sebagian kecil yang kami punya. Tuhan Yesus, kalau selama ini kami mengalami musibah yaitu pandemi atau COVID-19, Tuhan ajar kami untuk selalu taat dan setia untuk tinggal di rumah, supaya kami dan keluarga kami sehat semua. Tuhan, kami berdoa supaya COVID yang ada khususnya di Indonesia dan seluruh dunia ini cepat berlalu dari bumi ini. Supaya kami, anak-anak Tuhan, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Yang belajar bisa belajar bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu gurunya. Yang beribadah di gereja setiap hari Minggu dapat berkumpul bersama orang tua bahkan dengan pamongnya. Begitu juga yang berkegiatan Tuhan, yang di kantor ataupun di setiap pekerjaan dapat bekerja seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semua dapat beraktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami anak-anak Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu memelihara kehidupan kita. Karena itu, Tuhan meminta kita untuk tidak khawatir akan apapun juga. Seperti pujian penutup ibadah kita pada hari ini. Teman-teman, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Jangan kamu khawatir. Udara dia pelihara, jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Burung di udara dia pelihara, aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi, aku tidak khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan bahwa kita hari ini sudah melaksanakan ibadah anak dengan lancar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.